kamu membayangkan ibumu sendiri melakukan hal gila dengan ayah sahabatmu? Awalnya, aku hanya mengintip dari balik pintu. Jantungku berdebar, kakiku gemetar. Tapi anehnya, aku tidak bisa berhenti melihat. Dari ruang tamu, dapur, hingga bagasi bus pariwisata. Aku menjadi saksi bisu nafsu, terlarang Mama Rani dan Om Hadi. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa penonton setia sepertiku pada akhirnya akan ditarik paksa ke atas panggung. Sebuah permintaan gila di malam hujan. Budi, Mama mau pinjam kamarmu. Dan itulah awal kehancuranku. Namaku Budi dan saat peristiwa itu terjadi, aku masih kuliah semester 2. Ibuku, Mama Rani, merupakan wanita yang selalu tampak tegas tapi penyayang. Sementara ayahku Pak Darto, beliau bekerja di luar kota dan pulang sebulan sekali. Sehari-hari, aku sudah terbiasa berdua dengan Mama karena memang aku anak tunggal di rumah itu. Selama itu, aku menjalani hidupku dengan bahagia. Setidaknya, sebelum kenyataan pahit itu ku ketahui. Kenyataan di mana aku bukanlah anak kandung mereka. Dan awal kejadian itu bermula di suatu malam, tepatnya di Sabtu malam, di mana aku bermalam di rumah temanku yang bernama Roni. Kami memang berteman sejak SD dan rumahnya pun hanya berjarak 2 blok dari rumahku. Ayah Roni, Om Hadi, merupakan seorang pria yang ramah. Ia sering ngobrol dengan Mama jika bertemu di acara komplek. Sementara Ibu Roni sudah lama meninggal karena sakit. Sehari-hari pun Roni hidup hanya dengan ayahnya. Tapi malam itu semuanya berubah. Tepat jam 10 malam, aku tak bisa tidur. AC kamar Roni terlalu dingin. Kupikir aku akan turun sebentar untuk mencari air minum. Saat membuka pintu kamar, tampak seluruh ruangan gelap, kecuali cahaya samar dari ruang tamu di lantai bawah. Kukira Om Hadi masih nonton TV di sana. Aku lantas melangkah pelan menuruni tangga. Tapi samar-samar aku justru mendengar suara. Suara yang aneh. Seperti orang kecapekan bercampur seruan mesra antara wanita dan pria. Hanya saja aku cukup mengenali suara wanita itu yang tak lain adalah suara mamaku. Jantungku berdetak cepat. Aku mendekat ke sela pintu dan saat itu juga dunia seolah berhenti berputar. Di kursi ruang tamu yang biasa kugunakan main PS, nampak Mama duduk sambil menatap plafon dan sesekali berseru. Sementara di depannya, ada pria yang tak lain adalah Om Hadi tengah sibuk memberi perhatian pada celah segitiga bermuda. Keduanya seolah tak peduli, bahkan seperti muda-mudi yang dilanda rindu satu sama lain. Aku terpaku tak bisa berkata-kata. Seharusnya aku pergi dari tempatku. Tapi yang ada, aku justru kaku dengan mata yang tak berkedip sedikit. Raut wajah Mama yang tersenyum dan Om Hadi yang memanggil nama mamaku seperti mimpi buruk. Saat itu, aku kembali ke kamar dengan langkah gemetar. Roni masih tertidur, sementara aku duduk sambil menatap langit-langit. Pikiranku kacau menerawang. Kenapa Mama harus dengan ayah Roni? Aku ingin marah, ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Sampai di pagi harinya, takut menemui Mama di rumah Roni, rupanya Mama sudah pulang ke rumah dengan meninggalkan pesan singkat di HP-ku. Jangan lupa sarapan lo, Bud. Aku menatap pesan itu lama. Lalu kemudian menatap Roni yang masih tidur damai dan tak tahu dengan kelakuan ayahnya. Sejak saat itu, aku menyimpan rahasia besar. Rahasia tentang Mama dan juga ayah temanku. Singkatnya, 3 hari sejak aku melihat Mama dan Om Hadi di kursi ruang tamu itu, aku belum menceritakan hal itu pada siapapun. Bahkan, saat Mama tersenyum padaku di pagi hari seperti biasa, aku hanya bisa menunduk, berpura-pura tak ada apa-apa. Tapi aku tahu, aku tak mungkin bisa melupakan memori yang sudah tersimpan di otakku. Sampai sehari setelahnya, tepatnya Jumat malam, aku pulang agak larut karena ada kegiatan di kampusku. Rumah nampak sepi sementara lampu dapur menyala. Aku
Aku masuk pelan ingin langsung ke kamar. Tapi suara aneh itu lagi-lagi terdengar di telingaku. Suara napas berat, gemeretak sendok yang jatuh, serta bisikan-bisikan misterius. Aku berjalan perlahan ke arah dapur, dan di balik lemari es, betapa kagetnya aku mendapati dua bayangan bergerak cepat. Nampak Mama bersandar di meja dapur, sementara Om Hadi lagi-lagi melajukan kebaikannya sambil memberi perhatian lainnya. Saat itu, ingin aku menegur keduanya, tapi yang ada aku justru mundur pelan dan berlari ke kamar dengan jantung yang berdebar. Di hari Minggunya, Mama mengajakku untuk ikut ke kebun belakang rumah nenekku. Katanya ingin bantu-bantu panen singkong. Aku pun menurut karena kupikir di luar rumah pikiranku bisa lebih tenang. Tapi ternyata Om Hadi juga datang. Dan lagi-lagi aku mendengar suara itu. Aku sedang memungut plastik di dekat semak tinggi ketika suara lirih itu terdengar seperti suara yang sudah mulai akrab di telingaku. Aku mendekat dan dari balik semak, aku melihat dia yang sudah terlungkup setengah. Sementara di depannya ada Om Hadi yang bersimpuh dan memberi perhatian lebih pada celah segitiga Mama. Mama nampak merem sambil berusaha tak berseru. Tercipta rapat paripurna lagi di siang hari di saat nenek ada di dapur. Jujur, aku merasa jengkel dan marah. Tapi entah kenapa ada gelenyar aneh yang hadir di benakku. Sebuah perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Pernah pula suatu ketika, tepatnya beberapa hari setelah peristiwa di kebun itu, aku dan Mama ikut tur pariwisata keluar kota yang diadakan warga RT. Roni dan Om Hadi juga ikut. Kebetulan kami berangkat pagi dan diperkirakan sorenya akan sampai. Saat itu, Mama duduk satu kursi dengan Om Hadi agak di belakang. Nampak mereka tertawa sambil kadang mendorong-dorong seperti remaja kasmaran. Dan sesampainya di tempat tur, tepatnya tengah malam saat semua tertidur, aku ingin buang hajat hendak ke belakang bus. Tapi rupanya di sana aku justru menemukan Mama berjalan ke arah bagasi bus yang terbuka. Tak lama Om Hadi menyusul. Dengan ragu aku mengikuti mereka dari jauh. Mereka masuk ke dalam bagasi bus, tempat koper-koper diletakkan. Gelap, tapi aku masih bisa memantau. Suara percakapan dan seruan kebaikan itu kembali terdengar. Om Hadi membisikkan sesuatu membuat Mama tersenyum dan sesekali mengerjapkan mata. Mereka saling mendekat, saling memeluk, seolah tak ingin ada ruang di antara mereka. Aku menghela napas tapi juga merinding. Bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu yang seharusnya tak aku ketahui. Sekali lagi, aku melihat Mama di antara koper tengah, menerima kebaikan-kebaikan dari Om Hadi dalam gelap. Tentu saja, aku emosi dan merasa hancur. Tapi anehnya aku tak bisa berpaling, dan justru memantau hal itu hingga usai. Entahlah, aku tak tahu harus bagaimana. Setiap kali aku ingin melupakan, aku malah menemukan mereka, selalu dan di mana saja tanpa malu. Sepulangnya dari tur, bersamaan dengan itu ayahku pulang. Malam itu cukup sepi, bukan karena tak ada suara, tapi karena aku merasa sendirian, meskipun satu rumah dengan kedua orang tuaku. Ayah duduk di depan TV menonton pertandingan sepak bola sambil sesekali tertawa. Sementara aku sendiri di kamar lantai atas. Kepalaku berat bukan karena memikirkan kuliah, tapi karena terlalu banyak suara di dalam benakku. Suara bayangan kejadian-kejadian kemarin yang berputar-putar di benakku. Lama aku melamun sendiri sampai tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu kamarku. Tak perlu menebak siapa yang datang karena suara langkah kakinya sudah kuhafal. Masuk aja, kataku pelan. Menyadari Mama yang masuk, nampak beliau menggunakan daster biasa dengan rambut yang diikat asal. Sendirian aja kamu, Budi? Tanyanya setelah menutup pintu kamarku. Aku mengangguk sementara Mama tersenyum kecil lalu duduk di tepi ranjangku. Gimana kuliahmu, Budi? Lancar?
Pertanyaan yang seharusnya hangat itu terasa seperti topeng alias basa-basi. Biasa aja, Mah, kataku singkat. Mama sebenarnya tahu kok, Bud. Mama menjeda ucapannya membuatku menoleh. Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat karena tahu ada sesuatu penting yang hendak ia bicarakan. Mama tahu kamu sering ngintip Mama sama Om Hadi kan? Sontak aku kaget. Dan harusnya aku menegur Mama saat itu. Apalagi aku sebagai putranya sudah mengetahui pengkhianatan itu. Tapi anehnya aku justru memilih menunduk seakan-akan merasa bersalah. Termasuk waktu di kebun sama di bus kemarin. Mama juga tahu kamu lihat kan, Bud. Aku ingin menyangkal lalu beranjak pergi. Tapi yang ada aku justru membeku. Kamu gak perlu takut, gak usah kaget, Dwi, dan jangan cerita ke siapa-siapa. Kadang Mama memang kebawa perasaan, kebawa suasana. Dan kalau sudah gitu ya itu wajar, Bud. Mataku mulai panas, tapi aku tak tahu kenapa. Antara marah, kecewa, atau malah sebaliknya. Mama sayang kamu, Bud. Tapi Mama juga ada kebutuhan lain. Kamu pasti ngerti kan? Tapi, sejak kapan, Mah? Sejak kapan Mama sama Om Hadi? Tanyaku pada Mama. Mama diam sejenak, nampak berpikir, lalu menatapku dengan mata yang tak bisa aku baca. Sudah lama, Bud, sejak kamu SMA kelas 2. Jantungku kembali berdebar lantaran tahu jika hubungan itu sudah 3 tahun lalu. 3 tahun tanpa aku tahu. Mama gak pernah ada niat seperti itu, Bud. Tapi Mama kan juga wanita biasa. Mama lantas memandangku dengan mata tak biasa. Bukan seperti ibu yang menasehati putranya. Tapi lebih dari itu semua. Sebenarnya, Om Hadi juga bukan yang pertama, Bud. Katanya membuatku kaget sekaget-kagetnya. Terus selain Om Hadi siapa lagi? Tanyaku singkat. Dulu sebelum itu ada Om Samsul. Dan satu lagi Pak Roto, gurumu dulu waktu SD. Aku tersentak benar-benar tak percaya. Mama yang kukira bijak, rupanya begitu gemar bermain di belakang ayahku. Setelah berkata demikian, Mama lantas menunduk. Nampak air mata menetes dari sudut matanya seolah menyesal. Budi, Mama tahu kamu benci sama Mama kan? Tanpa ku jelaskan rupanya Mama sudah mengerti dengan perasaanku. Terus sekarang Mama bahagia? Tanyaku ketus padanya. Beliau tak langsung menjawab, bahkan hening sejenak. Sampai tak lama kemudian beliau berkata dengan pelan padaku. Mama tahu semua ini salah. Tapi kalau kamu tanya kenapa Mama masih sama Om Hadi? Karena Om Hadi satu-satunya yang buat Mama merasa hidup kembali. Beliau kemudian menjelaskan tentang kesehatan ayahku yang sebenarnya. Di mana sejak beberapa tahun belakangan, ayah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan batin Mama. Dan hal itulah yang menjadi alasan Mama mencari alternatif lain sebagai penggantinya. Jujur saja, aku memang tak begitu mengerti tentang masalah batin itu. Tapi tetap saja tindakan Mama tak bisa dibenarkan. Apalagi itu sama saja dengan pengkhianatan. Tadi Om Hadi WA Mama. Wajah Mama perlahan berubah. Lalu? Tanyaku singkat. Dia bilang kangen sama Mama, terus besok malam ingin ketemu. Aku masih belum mengerti kemana arah pembicaraan Mama. Ya udah, ketemu aja Ma di luar rumah. Tapi Mama langsung menggeleng. Enggak bisa, Bud. Ayahmu di rumah shift pagi. Kamu tahu sendiri kan, ayahmu pasti istirahat kalau sampai rumah. Dan Om Hadi cuma bisa malam. Mendadak perasaanku mulai tak nyaman. Maksudnya? Tanyaku heran. Mendadak Mama menatapku serius. Budi, Mama butuh bantuanmu. Besok malam Mama mau pinjam kamarmu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Apa? Tapi Mah, ini kan kamar Budi. Sementara Om Hadi. Suaraku sedikit meninggi. Kalau di sini ayahmu enggak akan tahu, Bud. Kata Mama membela diri. Aku menggeleng berulang kali. Kamu enggak harus jawab sekarang kok, Bud. Kata Mama yang kemudian beranjak pergi dari kamarku. Sungguh, rasanya seperti dibebani sesuatu yang terlalu berat untuk pemuda seusiaku.
Singkatnya esok harinya, tepat jam 9 malam, rupanya hujan turun dengan derasnya. Kukira Mama dan Om Hadi pun bakal urung untuk meminjam kamarku. Lagi pula, ayah juga sedang nonton TV di ruang keluarga, sehingga tak mungkin pula Om Hadi akan nekat menemui mamaku. Aku masih mengamati beberapa pesan WA yang ada di ponselku ketika akhirnya suara gemuruh hujan membuatku ngantuk dan tak sadar terlelap. Saat itu, entah sudah berapa jam aku tertidur. Tapi mendadak aku terusik oleh suara yang sering aku dengar. Sejenak aku mengerjapkan mata, tapi semua nampak gelap lantaran lampu kamar dipadamkan, menyisakan sedikit cahaya temaram dari tirai yang terbuka sebagian. Bersamaan dengan itu, di lantai nampak tikar membentang. Aku mendapati seseorang berbalut selimut dengan beberapa seruan pelan, gumaman, serta desahan. Sontak aku berdesir, baru sadar jika Mama saat itu sedang menerima sementara Om Hadi memberi. Aku menggigit bibirku sendiri lantaran mereka tak peduli dan mengulangi kebaikan mereka di kamarku sendiri. Mereka bahkan tak tahu bagaimana rasanya jadi aku saat itu. Hal itu sudah keterlaluan. Sampai akhirnya aku yang memang sudah hilang kesabaran pun beranjak. Praktis keduanya gelagapan. Tapi bukannya kaget, Mama dan Om Hadi justru tersenyum. Bud, maaf ya Om, udah terlanjur kayak gini, kata Om Hadi sambil terus melajukan kebaikannya itu. Tentu saja aku semakin jengkel dengan ulah keduanya. Tanpa menjawab aku hendak pergi dari kamarku, aku berniat mengatakan kenyataan itu pada ayahku. Tapi sayangnya niatku urung ketika Om Hadi tiba-tiba menarikku. Ia tersenyum lalu menoleh ke arah mamaku, seolah memberi kode yang aku sendiri tak tahu. Sontak perasaanku langsung tak nyaman seperti akan terjadi hal buruk padaku. Dan benar saja. Kamu mau kemana, Bud? Di sini aja, kata Mama dengan centilnya. Aku tak menjawab, tapi juga tak menoleh ke arah keduanya. Dan tanpa kuduga, Mama menarikku hingga terduduk di antara mereka. Pikiranku campur aduk, belum lagi ketika Mama memelukku sambil mengambil perahu motorku itu. Refleks aku berseru, tapi anehnya perasaan jengkel yang tadi ada seketika berubah menjadi keinginan yang tak ku mengerti. Hingga tanpa sadar, aku pun hanyut. Bahkan ketika Mama meletakkan perahu itu pada pelabuhan Ratu, aku pun antusias melajukannya. Ya sama seperti apa yang dikerjakan Om Hadi sebelumnya. Seruan kebaikan pun bergema syahdu mengiringi langkahku menuju tujuan utama. Ma, kenapa kita? Karena kamu bukan anak Mama, Bud. Bagai disambar petir, aku tak percaya mendengar perkataannya. Maksud Mama apa, Ma? Coba tanyakan sama ayahmu. Aku benar-benar tak mengerti bagaimana bisa dan siapa sesungguhnya aku. Kenapa harus begini? Pertanyaan-pertanyaan itu seketika buyar lantaran Mama justru berpindah duduk di singgasana. Beliau melajukan kebaikannya dan anehnya aku mengikutinya. Selama kebaikan itu berlangsung, Om Hadi hanya memantau sambil tertawa. Hingga sekitar setengah jam berlalu, aku tak ingat pasti bagaimana aku tiba pada titik tujuanku. Yang aku ingat, Mama menerima pundi-pundi kebaikanku sebelum Om Hadi menggantikan tugas mulia itu. Rasanya seperti mati perlahan dalam diam lantaran. Saat itu memang baru pertama kualami. Waktu seperti melambat dan hanya suara hujan serta seruan Mama menjadi musik malam itu. Hingga beberapa menit kemudian, semuanya hening. Aku menutup mata pura-pura tidur. Saat Mama beranjak, ia membereskan kabinet serta jabatan lainnya, lalu pergi meninggalkan kamarku. Tak lama kemudian, Om Hadi juga beranjak. Ia berjalan dengan langkah ringan, seperti pencuri yang tahu benar sedang mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Saat pintu tertutup kembali, aku membuka mata. Kamar sudah kosong lagi, tapi tidak dengan hatiku.
Sejak itulah aku baru tahu jika mama bukanlah ibuku. Kenyataan itu, ku dapat saat ayah menceritakan semuanya padaku. Aku anak dari panti yang dibawa ayah lantaran beliau tak bisa memberi mama keturunan. Baik ayah dan mama memang sengaja tak menceritakannya, hanya demi menjaga perasaanku. Tapi belakangan sikap mama berubah. Bahkan yang membuatku tak percaya, ayah rupanya sudah mengetahui perilaku mamaku. Ayah terpaksa membiarkan mama lantaran ayah tak mampu membahagiakan mama dan cukup jengah dengan sikap mama yang gemar berselingkuh. Kini, setelah aku mengetahui kenyataan yang sebenarnya, aku tak tahu harus bagaimana menyikapi semuanya. Aku tetap menjalani hari-hari seperti biasa, hanya saja aku tak begitu peduli dengan situasi di rumahku. Biarlah waktu yang akan menjawab bagaimana nasibku ke depannya. Dan aku berharap cukup aku yang mengalaminya. Amin. Dari kisah Budi kita belajar bahwa keluarga yang terlihat sempurna dari luar belum tentu utuh di dalamnya. Ketidakhadiran sosok ayah dan ketidaksetiaan seorang ibu bukan hanya menghancurkan ikatan pernikahan, tapi juga meracuni masa depan anak yang seharusnya mereka lindungi. Ingatlah, bangkai yang ditutupi serapat apapun, baunya pasti akan tercium juga. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi yang tersisa selain penyesalan. Pada akhirnya, Budi memilih diam dan membiarkan waktu yang menjawab. Kisah ini mengajarkan kita satu hal mengerikan. Terkadang, musuh terbesar dan pengkhianat terkejam justru datang dari orang yang setiap hari menyuapi kita makan. Waspadalah dan sayangi keluargamu dengan cara yang benar. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.